gosip, ya harus kita yang penting banyak sabar aja dan berdoa. Yang ketiga, bagaimana nasib pernikahan Ayu dan Enji ke depannya? Inilah resiko saya sebagai seorang artis gitu. Jadi ya saya harus terima ini gitu. Apapun resikonya, mau itu berita negatif atau berita positif, ya kalau udah kecemplung di dunia ini ya harus siap semuanya gitu. Apa yang nanti terjadi ya itu kita harus terima. Intinya Sama sekali tak datang melihat istrinya. Kenapa lebaran saya nggak bareng? Itu memang udah kesepakatan saya bareng-bareng gitu. Karena orang tua saya nih masih pengen anaknya ada di sini. Begitupun sebelah sono sama. Pengen anaknya ada di sono juga. Jadi saya nggak bisa apa-apa deh tuh. Daripada ntar ribut, nggak enak mulutnya satu sama lain, mendingan udah kita pecahin jalan tengahnya aja. Saya di sini, dia di sana. kalau itu ayah no comment dulu. Lagi fokus soalnya lagi fokus. Makanya kemarin banyak yang bertanya-tanya, ayah lagi fokus buat mikirin ibadah. Yang kedua, benarkah orang tua Enji sejatinya tak memberi restu bagi pernikahan Ayu dan Enji? Mengingat pernikahan mereka digelar secara tertutup dari sorotan media. Itu saya nggak bisa yang namanya mengontrol setiap omongan orang tuh kan saya nggak bisa gitu. Jadi saya nggak mau mikirin yang enggak, saya nggak mau mikirin yang negatif lah, karena kan saya juga fokus sama kandungan saya gitu. Beginilah hidupnya macam-macam ya gosip, ya harus kita yang penting banyak sabar aja dan berdoa. Yang ketiga, bagaimana nasib pernikahan Ayu dan Enji ke depannya? Inilah resiko saya sebagai seorang artis gitu. Jadi ya saya harus terima ini gitu. Apapun resikonya, mau itu berita negatif atau berita positif, ya kalau udah kecemplung di dunia ini ya harus siap semuanya gitu. Apa yang nanti terjadi ya itu kita harus terima. Intinya Tadi pagi, orang tua Ayu Ting Ting menggelar pengajian demi kelancaran perjalanan ibadah di hari Rabu mendatang. Kepergian sang ayah dan sang bunda jelas menjadi tantangan tersendiri bagi Ayu yang harus mengurus kehamilannya seorang diri. Saya mengundang Bapak Ibu untuk hadir dalam rangka Walimatus Safar, keberangkatan kami beserta istri kami ke Tanah Suci. Mudah-mudahan keberangkatan kami ini disehatkan badannya dan kembali ke tanah air menjadi haji yang mabrur. Berikanlah juga anak-anak kesabaran dalam menghadapi cobaan yang Kau berikan, ya Allah. Kekuatan iman Islam kepada anak hamba, ya Allah. Berikan kesehatan pada kedua putriku, terutama Asyifa. Ayu yang sedang hamil, berikan kesehatan selalu dalam lindungan-Mu, ya Allah. dari kemarin juga ayah udah nangis mulu, nangisnya apa? Ya emang nggak biasa pernah ditinggal jauh, nggak pernah ditinggal kebersamaan mulu sama anak, sama ayah. Selalu kemana-mana berempat, kemana-mana ya emang sama anak-anak mulu. Entah kemana Ayu Ting Ting akan mencari lagi. Yang pasti, indahnya kisah cinta saat pacaran dengan Enji ternyata tak berlanjut dalam kehidupan rumah tangga mereka. Di tempat berbeda, Fatin Sidkia Lubis justru tengah berbunga-bunga. Seperti orang yang sedang kasmaran, Fatin benar-benar bahagia dengan perhatian para fansnya. Seperti apa histeria fanatisme para penggemarnya? Benarkah mereka rela melakukan apa saja demi penyanyi pujaan mereka? Kita pecahin jalan tengahnya aja. Saya di sini, dia di sana. Kita nggak tahu jodoh maut, rezeki kita nggak ada yang tahu ya. Tragis, benar-benar tragis. Kemesraan yang dirasakan Ayu Ting Ting selama pacaran dengan Enji ternyata sama sekali tak berlanjut ke dalam kehidupan rumah tangga mereka. Dan inilah faktanya. Setelah menjalankan akad nikah, Ayu Ting Ting justru ditinggal sendiri. Enji tak jelas di mana rimbanya. Di rumah orang tuanya, Ayu menjalani hari-hari membesarkan kandungannya seorang diri. Selamat datang di rumah saya tercinta. Nah,
Nah pemirsa, saya biasanya kalau di sini nonton TV, terus atau enggak nih tidurannya tempat bangku saya di sini. Biasanya sih saya suka bikin susu sih pemirsa. Mau lihat saya bikin susu kayak gimana? Saya kasih tahu nggak ya susunya apa? Susu kuda liar. Sini pemirsa, masuk ikutin saya. Nah terus, nah ini biasanya nih kalau saya nih pemirsa, karena saya tuh ngikutin banget cara-caranya ibu gitu ya kalau hamil dulu gitu. Kalau di kampung saya dulu tuh harus sering makan kacang ijo kayak gitu. Terus air rebusan kacang ijo supaya nanti rambut anaknya gembel, tebel gitu. Terus ada bubur sumsum juga buat muatin tulang-tulang kita katanya sih. Tahu nyambungnya dari mana, ikutin aja deh orang tua zaman dulu ya. Nih bubur kacang hijaunya ada di sini. Bubur sumsum. Nah pemirsa nih, saya juga bisa bikin susu. Bikin susu mah tugas saya setiap hari, gampang. Nih pemirsa, susunya cukup dengan 3 sendok saja. Saya minum ya sehari 2 kali bisa. Nah ini ada gulanya. Gulanya dipakainya dikit aja, nggak boleh banyak-banyak. Nah pemirsa, ini kayaknya susunya udah mulai dingin. Coba saya keluarin dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saat dirinya membutuhkan dampingan Angie, sang suami justru tak terlihat menemaninya. Kesendirian Ayu yang sedang berbadan 2 jelas menimbulkan berbagai pertanyaan. Yang pertama, di manakah Angie berada? Benarkah rumah tangga Ayu Angie sedang tidak harmonis? Pasalnya, bahkan saat lebaran yang lalu, Angie juga sama sekali tak datang melihat istrinya. Kenapa lebaran saya nggak bareng? Itu memang udah kesepakatan saya bareng-bareng gitu. Karena orang tua saya nih masih pengen anaknya ada di sini. Begitupun di sebelah sono, sama. Pengen anaknya ada di sono juga. Jadi saya nggak bisa apa-apa deh tuh. Daripada ntar ribut, nggak enak mulutnya satu sama lain, mendingan udah kita pecahin jalan tengahnya aja. Saya di sini, dia di sana. Kalau itu ayah no comment dulu. Lagi fokus soalnya, lagi fokus. Makanya kemarin banyak yang bertanya-tanya, ayah lagi fokus buat mikirin ibadah. Yang kedua, benarkah orang tua Angie sejatinya tak memberi restu bagi pernikahan Ayu dan Angie? Mengingat pernikahan mereka digelar secara tertutup dari sorotan media. Itu saya nggak bisa yang namanya mengontrol setiap omongan orang tuh kan saya nggak bisa gitu. Jadi saya nggak mau mikirin yang enggak, saya nggak mau mikirin yang negatif lah, karena kan saya juga fokus sama kandungan saya gitu. Beginilah hidupnya macam-macam ya gosip ya, harus kita yang penting banyak sabar aja dan berdoa. Yang ketiga, bagaimana nasib pernikahan Ayu dan Angie ke depannya? Inilah resiko saya sebagai seorang artis gitu. Jadi ya saya harus terima ini gitu, apapun resikonya, mau itu berita negatif atau berita positif. Ya kalau udah kecemplung di dunia ini ya harus siap semuanya gitu. Apa yang nanti terjadi ya itu kita harus terima gitu ya. Yang keempat, akankah Ayu tetap setia menantikan Angie? Ya jalanin aja lah dulu yang sekarang gitu kan. Saya juga gak mau nantinya kenapa-napa, jangan sampai, mudah-mudahan tetap baik seperti sekarang gitu aja. Jadi ya doain aja, mudah-mudahan saya dan babynya juga selalu diberikan kesehatan. Yang kelima, bagaimana nasib karir Ayu ke depannya? Mungkinkah Ayu akan alih profesi dan meninggalkan panggung hiburan setelah melahirkan? Karir tetap berjalan, tetap lancar. Ya mudah-mudahan rezekinya juga lancar buat si Ana. Jadi ya, tetap jalan terus aja kayak biasa. Karena itu udah suatu kewajiban saya, udah suatu kerjaan saya. Jadi saya harus tetap berkarir gitu. Entah kemana Ayu Ting Ting akan mencari lagi. Yang pasti, indahnya kisah cinta saat pacaran dengan Angie ternyata tak berlanjut dalam kehidupan rumah tangga mereka. Di tempat berbeda,
Fatin Shidqia Lubis justru tengah berbunga-bunga. Seperti orang yang sedang kasmaran, Fatin benar-benar bahagia dengan perhatian para fansnya. Seperti apa histeria fanatisme para penggemarnya? Benarkah mereka rela melakukan apa saja demi penyanyi pujaan mereka? X Factor Indonesia season pertama telah lama berlalu, namun pesona dan daya pikat Fatin Shidqia Lubis ternyata tak lekang oleh waktu. Justru kecintaan para fans semakin menjadi-jadi. Dalam setiap penampilannya, para Fatinistik dipastikan akan setia menyaksikan sang idola. Halo pemirsa, jadi aku sekarang udah mau naik ke panggung. Jadi doain ya semoga performanya lancar semuanya, oke? Fatin memang luar biasa. Hanya dalam waktu singkat, ia menjelma menjadi seorang bintang pujaan. Berikut 3 fakta menarik tentang Fatin dan fans. Pertama, Fatinistik rela mencetak sebuah spanduk yang amat panjang berisi foto-foto Fatin. Nggak nyangka aja sih udah sampai saat kayak gini. Terus habis itu punya Fatinistik yang semana-mana selalu ada. Terus kayak mereka ketawa-tawa mulu. Padahal aku tahu mereka capek kan ngikutin jadwal aku. Jadi kayak bangga sih, bersyukur punya mereka. 2. Seorang anak kecil yang cacat rela datang ke Bandung hanya untuk bertemu Fatin. Dengan kekurangan dia kayak gitu, dia sampai rela-relain buat nonton aku. Dan itu bukan di tempat duduk yang VIP atau yang gimana, tapi dia ngebaur sama yang lain. Itu pasti capek. Jadi aku kayak kayak bersyukur sih punya fans yang kayak gitu. 3. Tria Changcuters pernah meminta foto bersama Fatin. Tria, saya boleh minta foto nggak? Boleh ya. Adanya aku. Satu. Enggak, dia lucu-lucuan aja kali. Mungkin temannya dia ada yang fans atau misalnya saudara dia. Biasanya sih kebanyakan yang itunya mamanya biasanya kayak gitu. Mungkin ngerasa aku kayak anak ceweknya kali ya. Jadi kayak lucu aja sih. Miss Indonesia 2013, Fania Larissa secara meyakinkan berhasil menjadi pemenang talent show di ajang Miss World 2013. Fania sukses mengalahkan 12 finalis lainnya. Dengan kemenangan ini, Fania secara otomatis akan masuk ke dalam 10 besar Miss World 2013 pada malam puncak nanti. Saya tentunya bersyukur sekali karena talent show ini tidak mudah, pesaingnya banyak sekali, dan di antara 12 kontestan tadi yang sudah bersaing dan mereka menampilkan semuanya bagus, tapi Fania memang berbeda karena dia mempunyai bakat yang khusus di dalam seriosa ini, yang mana teknik suaranya dan ya apa yang dia bawakan itu sangat-sangat baik sekali. Pemirsa, 30 menit sudah saya Anastasia Vera menemani Anda. Saksikan terus kabar-kabari serta cek dan recheck setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Selamat sore dan sampai jumpa.